Hai hai hai, pagi ini kebetulan kita berkunjung ke rumah orang tua, tepatnya ke rumah ina aku yang selalu setia menunggu di bawah beruga yang legend ini. Dan seperti biasa, setiap saya pulang ke rumah itu tidak pernah kasih tahu orang tua karena tidak ingin repot menyiapkan segala sesuatunya. Tapi biasanya mereka marah sih karena mereka tidak bisa menyiapkan apa yang bisa mereka sajikan ke anak-anaknya, terutama makanan-makanan kesukaan kami semua. Karena ina-inaku ini sangat senang direpotkan sama anak-anaknya dan akan merasa sangat kecewa ketika hidangannya itu tidak memenuhi beruga ini. Ya, begitulah orang tua ya, dimanapun sama aja ingin membahagiakan anak-anaknya. Walaupun kami-kami ini sudah bukan anak kecil lagi alias toak make. Baiklah, kita lupakan upacara penyambutan yang tidak begitu meriah tadi ya. Kita di sini akan melakukan suatu eksperimen, yaitu membuat kue. Tentu saja ini adalah ide dari ina aku yang paling cantik sedunia itu. Setiap pulang kampung biasanya mereka akan selalu sibuk untuk mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat kue, terutama kue jadul atau kue zaman lain. Yang tadi itu kita rebus adalah gula merah yang telah dicacak-cacak sedemikian rupa dan kini waktunya kita saring ke atas tepung beras. Gula merahnya ini tentu saja disaring karena begitu banyak kotorannya. Entah mengapa di setiap gula merah yang kami rebus itu kotorannya itu selalu banyak, entah itu potongan kayu, ada batu-batunya dan lain sebagainya. Sementara tepung berasnya itu ya tadi diheler sendiri alias diproduksi sendiri. Tadi berasnya direndam cukup lama lalu kemudian ditiriskan dan langsung dibawa ke penggilingan. Padahal sebetulnya bisa aja pakai tepung beras yang sudah jadi yang bermerek itu, tetapi kata ina aku biar lebih otentik dan lebih melegend lah begitu. Entahlah ya, prinsip orang tua itu selalu mementingkan yang terdahulu. Cara-cara nenek moyangnya yang terdahulu itu selalu dilestarikan. Dan kira-kira sudah pada tahu ini kita membuat kue apa? Tentu saja belum tahu ya, karena belum ada bayangan, karena ini adalah prosesnya baru di awal-awal dan mungkin saja akan menjadi 2 video atau 2 kali posting karena terlalu panjang proses pembuatannya. Ini kenapa bergantian dimasukkan gula merah dan tepung berasnya, karena sebagian besar adalah eksperimen ina aku semata. Setiap beliau akan membuat kue selalu begini, kalau tidak ditambahkan air, ditambahkan tepung, begitu seterusnya. Jika adonannya kelembekan, maka tepungnya akan ditambah, dan jika tepungnya terlalu banyak, maka beliau akan menambahkan airnya juga. Nah, begitu seterusnya kan. Akhirnya yang awalnya berniat hanya coba-coba untuk 1/4 kilo tepung saja. Nah, ini nih sudah mau nyampe 1 kilo dong tembusnya, karena memang tabiatnya selalu begitu, menghabiskan semua tepung dan semua bahan yang ada di dapur. Apalagi setelah beliau mengenal dan jago bermain sosial media, selalu mencari resep-resep kue tradisional dan selalu ingin mencoba resep-resep itu. Nah, seperti hari ini nih, entah akan berhasil atau tidak itu urusan belakang, yang penting sudah dicoba dulu. Dan ternyata benar saja, tepung yang 1 kilogram itu sudah habis dalam sekejap untuk menambahkan di adonannya. Dengan porom inosennya, tentu saja ia begitu agresif menambahkan tepung-tepung itu ke dalam adonannya. Tetapi ada yang ngomeh di belakang layar. Nah, ini dia yang selalu ngomeh karena selalu membuat kue dalam jumlah yang cukup banyak. Ina siah aku itu yang merupakan personil dari Cherry Bell tentu saja merasa keberatan karena harus bikin kue dalam jumlah yang banyak. Padahal ini merupakan ajang coba-coba atau eksperimen semata. Tetapi ina ombetku ini memang orangnya cuek bebek, selalu los dan langsung gas dengan apa yang ia mau kerjakan. Karena memang yang dua ini spesialis di bidangnya masing-masing. Ina ombetku ini spesialis di bidang membuat perkue-kuean, sedangkan ina siahku itu, nah yang ini nih, spesialisasinya itu meracik bumbu-bumbu untuk lauk pauk. Ialah yang mengajarkan kami tentang rupa dan fungsi dari masing-masing bumbu dapur. Dan alhasil sebagian besar dari masakan yang saya buat itu merupakan fotokopian dari resep-resep beliau itu. Karena sejak zaman dahulu kala ketika kita masih kecil-kecil dan beliau masih sehat walafiat sebagai kepala tukang, selalu mengajak kami untuk ikut masak bersamanya. And then kembali ke jajannya, dan ini sebenarnya mau diapain sih jajannya? Entahlah, ini adalah kreasi dari ina aku. Saat ditanya sebenarnya mau bikin apaan dan ia menjawab, nanti saja dilihat. Oke, baiklah, kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Ditunggu di part 2 ya. Thanks for watching, bye-bye.